Kak Chandra dan teman-teman semua. Sebelum itu, perkenalkan saya Regina dan saya bersama dengan teman-teman saya. Saya Bevelyn. Dan saya Ai. Nah, kali ini kami akan berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Jember. Nah, destinasi wisata ini merupakan destinasi wisata yang seru sekaligus mempunyai hewan-hewan yang lucu loh. Kira-kira kalian udah ada yang bisa tebak belum kita kemana? Sekarang kita lagi ada di Jember Mini Zoo, salah satu tempat wisata edukatif di Jember yang cocok buat semua umur. Katanya di sini kita bisa kasih makan hewan, bahkan foto bareng. Yuk ikuti keseruannya. Nah, sebelum kita masuk ke destinasi wisatanya, kita harus beli tiket dulu ya guys. Yuk ikutin kita terus. Nah, sekarang kita lagi ngantri di loket. Tempatnya bersih, suasananya juga rapi dan nyaman. Di sekitar loket juga ada papan harga tiket yang sangat jelas loh. Selain itu, petugasnya juga super ramah dalam menjelaskan fasilitas tiap tiket. Jadi di sini ada 3 pilihan tiket yang bisa kalian pilih, yaitu tiket sulcata, Macau, dan Gecko. Nah, di sini kita memilih tiket Gecko yang paling lengkap. Harganya 60.000 untuk weekend. Dengan tiket ini kita dapat banyak fasilitas, mulai dari tiket masuk, feeding satwa, sepeda air, mini train, panahan, mini waterboom, bahkan dapat free foto cetak. Proses pembelian tiketnya cepat banget. Tinggal pilih tiket yang kita mau, bayar di kasir, dan tiketnya bakal langsung dikasih. Nah, sekarang saatnya kita masuk dan mulai petualangan di dalam Jember Mini Zoo. Tempat pertama yang kita kunjungi yaitu Taman Domba. Oh iya, di setiap kandang hewan disediakan papan informasi, jadi kita bisa mengetahui informasi dari hewan tersebut. Jadi kita bertemu dengan yang pertama yaitu domba merino. Domba merino merupakan jenis domba yang bulunya sangat tebal. Dia memakan seperti tumbuh-tumbuhan, rumput, serta buah-buahan. Nah, selanjutnya kita berkunjung ke Taman Kelinci. Selanjutnya kita sampai di kandang kelinci. Nah, kelinci ini memiliki bulu halus dan juga telinga yang panjang. Telinganya digunakan untuk mendeteksi dan juga menghindari pemangsa. Nah, biasanya kelinci ini memakan tumbuhan, sayuran, dan juga buah-buahan. Oh iya, di sini kita bisa masuk ke kandang kelinci dan kasih makan loh. Tapi sebelum kasih makan, kita harus beli makanannya dulu ya. Di sini sudah disediakan snack khusus untuk hewan, salah satunya kacang panjang. Jadi kita beli kacang panjang dulu ya di stand makanan yang ada di dekat kandang. Harganya sangat terjangkau dan semuanya juga sudah disiapkan biar aman untuk hewannya. Tara, kita sudah mendapatkan makanannya dan saatnya kita masuk ke kandang dan bermain dengan kelinci-kelinci yang sangat lucu. Kita akan kasih makan kelincinya. Fun fact, ternyata kelinci juga suka banget sama kacang panjang loh. Sayuran ini punya tekstur yang renyah dan segar, jadi pas banget buat jadi camilan favorit mereka. Selain enak, kacang panjang juga kaya serat, vitamin A, vitamin C, dan kalsium yang bagus banget buat menjaga pencernaan, kesehatan mata, dan kekuatan gigi kelinci. Tapi yang menarik, walaupun kelinci bisa makan banyak sayuran, gak semua sayur aman loh. Ada juga yang bisa bikin perutnya kembung atau sakit. Makanya, di Jember Mini Zoo, makanan hewannya sudah disiapkan khusus biar aman dan sesuai kebutuhan mereka. Jadi, waktu kita kasih makan, selain seru, kita juga ikut bantu mereka agar tetap sehat.
Sekarang kita akan lanjut ke tempat hewan selanjutnya. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya kita mau lihat hewan apa setelah ini? Dan ya, hewan selanjutnya adalah meerkat. Dia termasuk jenis satwa mamalia sosial yang biasanya berkelompok hingga 30 individu. Dia suka menggali lubang untuk tempat perlindungan. Makanannya serangga, katak, dan juga umbi-umbian. Kita akan lanjut jalan ke area burung-burung. Di sini banyak banget jenis burungnya loh, dari yang kecil warna-warni sampai yang besar dengan bulu cantik. Suaranya juga rame, bikin suasananya jadi hidup banget. Tempatnya juga teduh dan asri, jadi enak banget buat lihat-lihat sambil dengerin kicauan burung di sekitar. Yuk kita keliling dan lihat ada burung apa aja di sini. Selanjutnya kita berkunjung ke tempat burung-burung. Salah satu burung yang kita temui yaitu cicak daun besar. Cicak daun besar pemakan buah, terutama pisang dan pepaya. Khususnya yaitu serangga kecil. Cicak jantan biasanya memiliki bulu hitam di sekitar leher dan dagu, sedangkan betina tidak memiliki bulu hitam di sekitar leher dan dagu. Biasanya dia tumbuh di hutan tropis di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekarang kita bertemu dengan burung hantu yang matanya berwarna kuning terang. Matanya yang kuning biasanya menunjukkan bahwa mereka aktif di siang hari. Selanjutnya kita juga bertemu dengan burung cendrawasih minor. Burung ini juga dikenal dengan burung surga karena bulunya yang sangat indah. Selain burung-burung yang sudah disebutkan tadi, ternyata masih ada banyak loh burung-burung yang ada di Jember Mini Zoo. Salah satunya yaitu burung gagang bayam timur. Selanjutnya kita akan bergeser ke bagian burung merak. Di sini ada 3 jenis merak, yaitu merak hijau, merak biru, dan juga merak putih. Jadi ini adalah walabi albino. Dia bulunya berwarna putih cerah dan matanya bisa berwarna merah atau biru karena dia tidak memiliki pigmen melanin. Dia lebih suka beraktivitas saat sore menjelang malam dan makan rumput, daun, dan buah-buahan. Sekarang kita lanjut ke kandang yang cukup menegangkan, yaitu kandang harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini adalah salah satu spesies harimau yang langka dan dilindungi loh. Mereka punya bulu berwarna oranye gelap dengan loreng hitam tegas, dan ukurannya lebih kecil dibandingkan jenis harimau lain. Tapi jangan salah, kekuatannya tetap luar biasa. Yang menarik, harimau Sumatera ini hanya bisa ditemukan di Pulau Sumatera, jadi termasuk hewan endemik Indonesia. Sayangnya, populasinya sekarang sangat sedikit karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Selanjutnya, kita menuju ke kandang singa Afrika. Nah, yang bikin spesial, singa ini baru didatangkan di Jember Mini Zoo pada bulan September lalu. Jadi masih terbilang pendatang baru di sini. Yang lebih keren lagi, ini adalah satu-satunya singa yang ada di wilayah Tapal Kuda loh. Sekarang kita akan masuk ke rumah reptil. Di dalam rumah reptil ada banyak sekali jenis reptil dan hewan air yang unik. Pertama, ada green tree python, ular hijau cantik yang biasanya melilit di dahan pohon. Warna hijau cerahnya bikin dia gampang berkamuflase di hutan tropis. Lalu juga ada sancak kembang albino, yaitu versi langka dari sancak kembang biasa. Kulitnya berwarna kuning pucat bercampur putih dan kelihatan menakjubkan banget di bawah cahaya. Walaupun ukurannya besar, ular ini termasuk jinak dan lebih sering diam, tenang di dalam kandangnya. Selain reptil darat, di rumah reptil ini juga ada berbagai jenis ikan yang gak kalah menarik. Di dalam akuarium yang besar, kita bisa melihat ikan air tawar berwarna-warni yang berasal dari berbagai daerah. Bahkan ada beberapa loh yang langka.
Beberapa ikan punya sirip lebar dan ekor yang sangat indah. Gerakannya lembut ketika berenang. Ada juga ikan predator yang tubuhnya besar dan kuat, menambah kesan menegangkan di antara hewan-hewan yang lainnya. Selain ikan, hewan air lainnya yaitu labi-labi moncong babi. Labi-labi moncong babi adalah hewan air yang unik sekali karena punya ciri khas di hidungnya yang mirip moncong babi kecil. Berbeda dari kura-kura biasanya, labi-labi moncong babi punya kulit halus tanpa tempurung yang keras, serta kaki berselaput seperti sirip yang membuatnya sangat lincah saat berenang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian iguana. Warna tubuhnya hijau terang dengan sisik-sisik yang terlihat jelas, bikin tampilannya keren sekali. Iguana dikenal sebagai hewan yang tenang dan jinak, meskipun terlihat gagah dengan duri di punggungnya. Setelah melihat hewan-hewan, sekarang kita lagi ada di area panahan nih. Di sini seru banget loh, karena setiap pengunjung dikasih kesempatan untuk mencoba memanah dengan 3 anak panah. Sebelum mulai, petugasnya akan menjelaskan terlebih dahulu cara memegang, bagaimana cara menarik tali busur, sampai posisi tubuh agar panahnya tepat sasaran. Rasanya seru sekali waktu narik busurnya dan melepas anak panah. Apalagi jika berhasil mengenai target. Ini jadi salah satu aktivitas yang wajib dicoba jika main ke Jember Mini Zoo. Sekarang kita berada di area sepeda air. Sebelum menaiki wahana ini, pengunjung terlebih dahulu menyerahkan tiket kepada petugas. Setelah itu, kita bisa memilih perahu yang diinginkan. Sebelum mulai, petugas memberikan arahan mengenai cara mengoperasikannya. Sepeda air ini dijalankan dengan cara mengayuh menggunakan kaki, dan untuk berbelok, kita cukup menggerakkan tuas kemudi yang tersedia di bagian tengah. Saat perahu mulai bergerak, suasananya terasa tenang dengan hembusan angin yang sejuk dan pemandangan kolam yang indah, menjadikan aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menenangkan. Selanjutnya, kita menuju ke wahana mini train. Wahana ini menjadi salah satu favorit pengunjung, terutama untuk keluarga dan anak-anak. Sebelum naik, petugas akan memeriksa tiket dan memastikan semua penumpang duduk dengan aman. Keretanya berwarna cerah dan terlihat menarik, berjalan perlahan mengelilingi area sekitar taman. Saat kereta mulai bergerak, suasananya terasa menyenangkan. Kita bisa menikmati pemandangan sekitar kebun binatang sambil merasakan hembusan angin yang segar. Wahana ini cocok untuk bersantai setelah berkeliling melihat berbagai satwa yang ada di Jember Mini Zoo. Setelah berjalan-jalan dan melihat berbagai macam satwa, sekarang saatnya bersantai sejenak sambil menikmati pertunjukan hewan yang ada di Jember Mini Zoo. Di sini, pengunjung bisa melihat langsung bagaimana hewan-hewan terlatih menampilkan atraksi yang seru dan juga menghibur. Pertunjukannya dikemas dengan menarik dan juga edukatif, karena sambil menonton, kita bisa belajar tentang kebiasaan serta kecerdasan hewan-hewan tersebut. Kalau kalian suka hewan-hewan lucu kayak kita, Coba deh datengin langsung ke Jember Mini Zoo. Dijamin seru banget dan banyak banget spot foto keren. Dan kalau kalian suka konten kayak kita, jangan lupa pencet like untuk dukung konten-konten kita. kalau kalian suka hewan-hewan di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar hewan favorit kalian. Siapa tahu kita bisa bikinin vlog khusus tentang itu. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan petualangan-petualangan kita yang selanjutnya. Sampai jumpa. Promise I can always gonna look